Ya atau toksik, jangan fisik. Kamu cuma jatik di kami ya. Ngomongnya seenaknya ya. Sakit pak rasanya. Siapa yang toksik? Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini episode podcast pertama kita ya, Ya. di SMA N1 Sumber ASI. Sumber ASI pastinya. Dan program kita kali ini akan dinamakan Semaput. Apa itu semaput? Semaput. Nah, Semaput itu adalah SMA 1 Sumber ASI Podcast Edition. Tepuk tangan dong. Kayaknya nih kita baru yang ngawalin ya. Iya. Dari lama sudah ya gitu ya. Kita yang ngawalin nggak apa-apa lah, jadi yang pertama. Kita juga masih bisa dikasih kesempatan kayak gini buat belajar dan lain-lain gitu ya. Kalau ada kesalahan juga gak masalah. Yang penting kalian itu sudah tinggal jawab aja asumsi kalian. Terserah itu mau gimana pun. Tapi jangan yang jelek ya. Iya. Oke, pertama kenalan dulu, ini Mbak siapa? Halo, saya Yeni Cantika Sari, saya dari kelas 11. Halo, saya Laili Rafika dari kelas 11A. 11A. Sama ya, kelas 11. Ya, sama, Pak. Oke. Kegiatan di sekolah itu ada apa aja biasanya kalau di kelas 11? Yang pertama itu seperti biasa, Pak. Yasinan dulu, terus baca itu Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus KBM. Pasti setiap sekolah kan di sini, tentunya di sini ada perayaan-perayaan gitu, Pak, buat event. Oh, event gitu. Iya. Oh iya. Terus apa lagi? Selain itu kan ada kayak kegiatan ekstra seperti itu. Banyak banget ekstra di sini, salah satunya juga podcast kayak SCC English Club, Iya. terus ya konten kreator, Atau terus PMR, tari, hadro, apalagi ya di sini ya? Banyak futsal. Banyak Futsal, futsal yang juga baru banyak. futsal ya? Futsal ya baru. ada pramuka juga ya. Pramuka sudah lama juga sih. Udah lama itu. Wah, ini di sini sudah mulai ini ya, udah mulai berkembang ya. Ya Dari sudah aktif. kelas 10 kalian sampai kelas 11 ini apa ada rasa perubahan yang berkembang gitu? Banyak banget. Dulu Banyak banget. ekstranya itu sangat tidak aktif, tapi sekarang saya udah kelas 11 sangat aktif sekali ekstra. Sangat aktif sekali Ya. ya. Seperti apa tuh contohnya? Ekstra apa? Ekstra konten kreator. Dulu nggak ada. Saya dulu nggak ada dulu. Oh ya. Iya. Tapi maksudnya yang kali ini kan kayak aktif gitu. Oh Terus iya. SCC Sisi. aktif, PMR gak aktif. Sekarang sudah aktif. Sudah mulai aktif ya. Ya, karena mungkin baru ya apanya itu yang memandu, pembinanya itu baru. Oh Jadi iya. aktif, lebih aktif lagi. Oh iya, di sini ada guru baru ya pembina. Iya. Juga ya, ada namanya Pak Rizky. Sudah kenal ya? Ya sudah dong. Oke. Sudah pernah ngajar di kelasnya? Oh sudah mengajar kimia di kelas saya. Oh ya, baik ya orangnya ya. Baik, Pak. Oh, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Yeni sendiri ya, saya akan bertanya satu-satu ya ke kalian ya. Kalian jawabnya nggak boleh kerja sama kayak tadi. Iya. Ya, kayak tadi kan sudah oke lah, kita secara general gitu kan. Secara garis umum besar ya kalian juga kayak gini kan di sekolah. Oke, untuk Yeni sendiri. Kamu tuh kalau di sekolah kan ada biasanya anak-anak yang seusianya kamu masuk kelas sama sekolah aja itu nggak mau. Masuk sekolah aja tuh nggak mau. Kadang masuk kelas juga nggak mau. Nah ini apa yang ngebuat kamu tuh aktif masuk di kelas, masuk sekolah lainnya gitu? Apa? Karena itu, Pak, demi masa depan. Iya. Jika tidak dimulai sekarang, kapan masa depan itu mau ditata? Oke, itu lagi. Ada lagi? Ya demi itu lagi membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Masa depannya yang kamu itu kan kamu sekarang mulai menata nih masa depan. Iya. Itu masa depan seperti apa? Apa kamu itu mau masa depan yang enak dengan cara tuh bekerja atau kuliah lagi atau itu buka usaha sendiri atau gimana? Mau kuliah lagi, Pak. Ayahnya mau kuliah lagi ya berarti masa depan. Bukan mau ke nikah ya?
Enggak Pak, masih jauh. Masih jauh ya. Oke, selanjutnya ini Mbak Vika. Apa Pertanyaannya pertanyaannya sama. Yang ngebuat kamu itu jadi rajin masuk ke kelas, masuk sekolah, Yang pertama mungkin juga karena pertemanan ya. pertemanan. Pertemanan juga sekarang lebih baik lah gitu ya. Terus yang kedua juga ya itu tadi intinya untuk masa depan saya ya. Ya kalau saya nggak belajar dari sekarang juga nantinya saya nggak bisa gitu. Oh, sip, sip, sip. Ya jadinya ya itu tadi dan guru-gurunya juga asik makanya saya senang banget untuk masuk ke kelas seperti itu. Tapi saya kan nggak masuk kelasnya kamu kan. Iya, Jadi saya nggak asik nih. asik banget Asik. Pak, asik banget. Mungkin kelas 12 ya jadi guru kita. Iya, iya, iya. Kita masih itu. Iya, kalau Oh, iya. kita Masih gitu. ketemu. Terus itu tadi kan kamu nyinggung juga katanya teman yang asik. Iya, ya Pak. Temennya enak juga. Iya. Itu dalam circle-nya kamu, pertemanannya kamu itu menurut versinya kamu tuh asiknya tuh gimana mereka? Mungkin mereka tuh sekarang nggak toksik ya. Kalau dulu toksik. pertemanan saya tuh toksik. Jadi sekarang udah enggak dan mungkin karena lebih dewasa jadinya mengerti lah Pak. Siapa yang toksik? Ya ada lah. Sebutkan namanya. Masa saya spill ya Sebutkan viral namanya, nanti. coba. Enggak perlu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak apa-apa, ada sekali-kali. Viral nanti kalau saya spill ya. Tapi ada yang kayak gitu juga ya. Ada pastinya Ada, Pak. Karena ada ya. sifat orang-orang kan berbeda-beda. Ini juga ya, secara general ya, aku mau tanya ke kalian berdua ya. Kita bahas tentang toksik itulah. Ini kan juga salah satu yang ngebuat teman-teman kalian, kakak kelas kalian atau adik kelas kalian tuh kadang kan nggak mau sekolah kan gitu. Nah, menurutnya kalian tuh toksik, tapi itu toksiknya masih dalam kategori itu wajar. Masih dalam oke lah gini. Toksik ini nggak apa-apa, tapi ada juga kan toksik yang ini toksik banget gitu loh. Ini nggak bisa dimaklumin, nggak bisa dimaafin. Nah, kayak gitu tuh apa yang ngebuat perbedaan kriteria kayak gitu menurutnya kalian? Dari perbuatan sama itu cara bicaranya itu loh Pak. Iya. Intonasi nada Iya. gitu ya. Kan itu bisa aja menyakiti perasaan orang lain tanpa dia sadari. Itu yang bikin gak enak. Ya, enak. Mereka ngomongnya seenaknya ya. Iya. Kalau misal ini ya saya kasih contoh ya satu aja ya. Misal saya ngomong, kamu cuma jatik di kamera, itu toksik apa enggak? Tergantung orangnya ya Pak. Gimana? Gimana? Itu kan cuman bercandaan. Oh, bercandaan. Udah dimaklumin Pak. Itu loh Pak, kalau contohnya itu kayak dia ngomongin kayak lu dari keluarga ini kok gini gitu loh Pak. Itu Oh, kan kayak gimana gitu. iya, iya. Jadi lebih ke ini ya, lebih dalam lagi ya, bukan Iya. tentang kalian saja ya, tapi Iya. tentang saudara kalian, Keluarga lah. keluarga Tapi kalian. lebih baik sih nggak kayak kalau ngebully atau toksik jangan cuma fisik, keluarga gitu ya. Iya ya, sekarang banyak ya kayak gitu. Iya Pak. Tapi saya rasa itu nggak bakal bisa hilang kalau kayak gitu ya. Soalnya di zaman saya, bahkan zaman sebelum saya itu juga sama kasusnya kayak gitu. Kalau toksis kita ngata-ngatain yang lain lah gitu, ngata-ngatain temen, kakak kelas atau siapapun itu. Bahkan zamannya saya dulu ngata-ngatain guru tuh sudah ini ya, sudah ada gitu. Mungkin nggak separah sekarang tapi ada gitu. Menurutnya kalian kalau ada kayak gitu, misal ada nih teman kalian kayak gini, ini kalian gimana anunya, nanggepinnya? Apa dibiarin aja gitu? Udah kamu aku gitu, atau ya jangan gitulah kita, Bully gitu. iya misal ngebully gitu, atau kalian ini sebagai yang dibully, yang sebagai yang dibully dulu, kalian ini gimana? Kalau saya sendiri sih yang pertama ya mungkin diem ya Pak, biarin gitu ya. Ya. Tapi kalau sering keseringan mungkin saya bertindak kayak menasehati, terus kayak kamu tuh jangan gini gitu, kayak gak baik lah gitu. Apalagi kayak mungkin mengutarakan ngebully tentang keluarga, kayak itu tadi ya fisik, jangan sih, soalnya ya karena itu menusuk jantung ya Pak. Menusuk Jantung ya, bukan hati lagi. Gak kamu ajak itu gitu apa? Enggak sih Pak. Kalau cewek ajak jambak-jambakan kan? Enggak lah. Enggak ya? Oh enggak ya. Enggak sudah. Gimana kalau cewek?
Gitu ya? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Mungkin cewek nangis kayaknya. Iya. Bikin nangis Ya ya. kalau cewek kan kalau disakitin kan nangis. Sakit pak rasanya. Sakit. Iya sih. Ya aku juga pernah dulu. Ini aku cerita ya tentang Rosdio ya. Dulu aku juga pernah dibully. Ya soalnya karena dulu kan hitam kayak kalian ini hitam gitu. Hitam kecil. Berarti kita udah itu. Tapi kalian masih mendingan. Kalian ini masih mendingan. Hitamnya ini nggak supaya saya dulu gitu. Itu dulu hitam pas SD kan sering main ini kalau laki kan. Layangan. Nah gitu. Main layangan di panas-panasnya petak umpet gitu. Ini juga sempat belang gitu dulu. Laki kan kalau putih kan sebenarnya hitam, sebenarnya belang, ininya putih. Itu masih tetap pak. Iya ini sampai sekarang nggak bisa hilang ini, nggak bisa hilang ini. Nah dulu tuh aku nih pernah dibully sampai dibilang kayak kodok gitu. Kok bisa dibilang godok? Ya soalnya kan dulu gemuk ya kepalanya bulat, terus kulitnya hitam, spayoknya putih, kayak kodok kan gitu kan. Ada juga yang ngatain orang tua soalnya ini ya orang tua saya kan itu masih belum kayak sekarang ya. Ada juga. Tapi yang menurutnya aku nih Pak ya gini ya. Kalau untuk masalah bully kayaknya bukan ke diri kita ya. Tapi lebih ke saudara atau keluarga ya itu ya yang lebih ini ya. Lebih kategorinya tuh lebih nggak boleh dimaafin lah kayak gitu gini ya. Kalau kalian misal ada yang sampai kayak gitu, teman kalian itu gimana? Dalam sudut pandang kalian nih yang melihat. Tapi kalian ini bukan pelaku, bukan korban juga, tapi kalian nih melihat ada kejadian kayak gitu. Itu gimana? Mungkin dari itu. Dan mungkin itu cari perhatian mungkin keluarganya. Iya. Mungkin yang membuli kurang kasih sayang, makanya membuli orang lain. Iya, itu kan asumsinya kalian kan. Tapi tindakannya kalian itu gimana biasanya? Ya lihat dulu pak. Lihat dulu ya, nggak pas langsung diloyahi gitu. Enggak. Dilihat dulu ini Permasalahannya. iya. Kenapa kok sampai bully gitu? Sering ya di sini berarti ya? Mungkin Tiap hari ya? ada, tapi Ada, tiap hari gitu. Ada. pasti ada sih. Tiap hari ada ya? Pasti pak. Pasti ya gitu. Tiap jam gitu ada. Nggak tahu kalau Iya di kelasmu aja gitu. Enggak sih. Enggak ya? kelas saya solid pak. Aman ya? Kelas saya itu aman, terus kayak tuanya ini dia sendiri. Jadi aman. Tapi aman ya, sudah kondisional ya, sudah kondusif ya. Iya. Terus Lebih kayak solid ini. gurunya gitu juga tegas kan Pak. Iya. Apalagi siapa ya guru kami ya? Wali kelasnya. Oh, Wali kelas, siapa ya? Siapa wali kelasnya? Ada, namanya itu Pak Farid. Itu Pak Farid. dia tuh Kelas. kayak melindungi banget ke kelas Melindungi. kita ya Pak. Terus Pak Farid itu orangnya itu baik banget, penyayang banget ke muridnya. Terus Pak Farid itu pokoknya baik banget dah ke kita. Solid. Berkat Pak Farid kelas kita solid banget. Banget. Keluarganya itu ada pak. Iya. Kita kalau keluar diajak jalan-jalan Pak biasanya Pak. Iya. Iya. Dia jalan-jalan. Kemana tuh? Kemana itu? Ke mana ya kemarin ya? Itu pak. Kemarin kan ada salah satu teman saya yang sakit. Ya. Kemarin itu ngajak pak buat jenguk. Jadi kita jenguk-jenguk bareng gitu sambil olahraga pak. Jalan-jalan lah. Iya. Kebetulan wali kelas kami juga guru Olahraga. Jadi kita ya jadi sehat gitu. Itu kayaknya bukan jalan-jalan itu ya kayaknya. Tapi lebih ngajak kalian buat sehat gitu ya. Iya, ngajak sehat sambil mengunjungi teman yang sakit pak. Iya. Silaturahmi. Keluarganya itu ada di kelasnya. Ada, ya. Berkat wali kelas kami lah. Iya, hebat. Hebat. Jadi tepuk tangan dong Tepuk pak. tangan. Oke, boleh. Terus juga tadi ada kata-kata ini juga, ada kata-kata melindungi. Melindungi itu maksudnya itu gimana? Apa ada alien datang terus ditembak gitu? Atau ada apa gitu teroris gitu enggak ya? Nah, kalau ada yang berdekat pasti
ular lah apa Dikasih ya, dikasih namanya jangan sampai gitu Kak. dinasehati kita Dinasehati. jangan kayak yang lain, jangan kayak kelas yang lain. Iya. Perbandingannya dengan kelas yang lain. Enggak juga sih. Enggak juga. Tadi ngomong katanya sama perbandingannya jangan sama dengan kelas yang Maksudnya lain. mungkin yang Ambil yang ambil yang positif aja Kak. Oh iya Yang iya. negatif jangan diikutin gitu. Oh iya iya. Pak Farid ngomong gitu. iya kan baik banget bapak kalau kenal tuh baik banget. Oke dah, sudah ya. Terima kasih ya. Kita sudah bahas gimana bisa siswa tuh jadi semangat gitu kan. Iya. Termasuk kan tadi kan juga konklusinya ya, ini yang bikin kalian semangat itu masa depan ya, Iya. pertemanan, terus juga ada lingkungan sekolah kan, sama gurunya juga yang asik, terus juga yang nggak bikin betah mungkin dari tadi kita bahas tentang toksik gitu ya, Iya ya pak. toksik gitu ya. Penutup kali ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk Sebelum penutup mungkin kita boleh tanya ke Oh iya, bapak. iya, boleh tanya-tanya. Kalau saya boleh bertanya nih Pak, Bapak senang nggak pernah mengajari kami kayak gitu? Iya. Kayak isi hatinya lah gitu. Iya, saya tuh memang dasarnya nih suka ngulik-ngulik tentang psikologinya orang. Saya tuh suka kayak gitu. Jadi tuh kalau saya lihat manusia di depan saya tuh tidak cuma melihat dari sudut pandangnya saya sendiri, bahkan saya ini bisa melihat dari sudut pandangnya kamera, sudut pandang dari atas. Paham maksud saya gitu? Ya paham Pak. Jadi tuh kalau saya melihat manusia tuh atau melihat orang lain gitu ya, itu gak pas saya ini langsung ini orang ini kayak gini, Ya, tidak langsung menyimpulkan lah ya. kan kayak gitu enggak. Dan bahkan dari sana itu kadang tuh saya tuh memfilter juga, itu pasti ada filternya juga kayak kalian. Misal lah saya kan pernah ngajar di kelas 12 itu ya, saya kasih contoh lah kelas 12 itu saya ngajar di kelas 12 itu materi yang saya pertama kasih itu kelas 12 itu materi yang buat kuliah sebenarnya itu tidak cocok. Iya, serius. Pernah berarti ya Pak? Pernah, ada. Materinya tentang digital marketing, lebih ke personal branding. Kalian nggak tahu itu apa personal branding apa? Kamu sih nggak tahu kan? Ya. Terus udah gitu, saya langsung suruh buat tugas buat video. Soalnya gitu saya pingin tahu gitulah kelas 12. Ujung-ujungnya kalian ini kan pasti nyari uang kan, ujung-ujungnya kan, nyari duit kan, kalian ujung-ujungnya nyari duit kan, meskipun kuliah juga kan ujung-ujungnya semua nyari duit kan, kita manusia kan pasti butuh uang, ya kan. Nah, saya tuh tendensinya kenapa sampai rela dan mau mengajar kalian, karena yang saya lihat untuk generasinya kalian itu masih belum ada yang sanggup secara mental, secara teori, dan juga secara kebiasaan dan lingkungan itu masih belum siap untuk ada di lingkungan pekerjaan. Dimana lingkungan pekerjaan itu beda banget gitu dengan sekolah. Jauh banget. Kalian di sekolah sini, oke lah kalian bilang sibuk kayak gini itu gak ada apa-apanya gitu dibanding kerja di swasta gitu. Kalau di pegawai negeri ya mungkin lah dengan di sekolah ya mungkin lingkungannya seperti ini lah gitu 11-12 lah. Ada jam-jamnya kita sibuk, ada jam-jamnya. Tapi kalau di swasta ini kalian jauh. Nah itu untuk mencapai level ke itu kan kayak kalian sama kakak-kakak tingkat kalian yang sudah mau lulus kayak gitu kan kasihan. Ya, kasihan. Kalau ditinggal kayak gini itu kasihan. Jadi itu saya berinisiatif memang mengajar kelas 12. Enggaknya tuh saya ngasih ilmu yang saya punya mereka, apapun itu yang saya punya saya kasih mereka. Mereka mau nerima atau enggak. Bermanfaat lah ya. Iya, intinya yang bermanfaat buat itu. Dan juga tendensi saya memang sendaknya ada satu atau dua yang itulah yang jadi pekerja gitu. Dan itu sukses. Sukses. Ya. Saya kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Iya. Tentang anak? Tidak ada. Gak ada lagi. Cuma mau pesan. Mau pesan apa? Itu Ke siapa? ke siapapun. Oh, ke siapapun. Ya. Saya juga ya, termasuk ke saya juga ya. Oh iya, boleh. Jaga bicara kalian. Karena satu ucapan bisa saja menusuk
1000 hati seseorang. Wis. Boleh, boleh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah masuk di podcast ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya untuk podcast kali ini ya. Kita bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.